Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman sekalian, di pagi yang cerah ini saya ingin menyampaikan salah satu hal yang sangat penting ya, tentang bacaan ruqyah ya yang biasa dibacakan oleh para peruqyah. Salah satu bacaan yang paling utama ya, dan ini merupakan asasnya ruqyah adalah membaca Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling utama di dalam Al-Quran, yang disebutkan sebagai Fatihatul Kitab, pembukanya kitab. Disebutkan juga sebagai Ummul Kitab, induknya kitab Al-Quran. Al-Fatihah disebut juga sebagai As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang, yaitu selalu kita ulang bacaannya ketika sholat fardu, sholat 5 waktu, dan bahkan ditambah sholat sunnah, sholat rawatib dan sholat sunnah yang lainnya. Dan menjadi salah satu syarat ya, sahnya sholat itu adalah dengan baca Al-Fatihah. Jadi rukun sholat itu salah satunya adalah Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Fatihah disebut juga sebagai Asy-Syifa, ya, penyembuh. Bahkan ada yang menyebutkan Al-Fatihah ini adalah Ar-Ruqyah. Ya, Ar-Ruqyah, surat Ar-Ruqyah, surat untuk meruqyah. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau meruqyah seseorang, kemudian si orang itu diizinkan dan qadarullah sembuh atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, seakan-akan dia lepas dari ikatannya. Asalnya sakit, tidak bisa bergerak, tidak bisa seperti orang yang sehat. Kemudian dibacakan Al-Fatihah oleh Abu Sa'id Al-Khudri selama beberapa waktu. Kemudian orang itu sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka beliau menghadap kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, apa yang kamu baca? Beliau mengatakan, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, saya membaca Al-Fatihah. Maka kata Nabi SAW, wa ma yudrika anha ruqyah. Dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah ini adalah ruqyah? Ya. Ini pertanyaan yang tidak usah dijawab dan tidak dijawab oleh Abu Sa'id Al-Khudri, karena ini pertanyaan yang menyatakan kesetujuan Rasulullah SAW terhadap perbuatan Abu Sa'id Al-Khudri yang meruqyah dengan bacaan Al-Fatihah. Kenapa dikatakan ini persetujuan Rasulullah SAW? Karena ketika Abu Sa'id Al-Khudri mendapatkan sejumlah kambing, ya, upah dari membaca ruqyah dengan Al-Fatihah itu, kata Nabi SAW, bagikanlah, qad asobtum, sungguh kamu telah benar, bagikanlah upahnya itu, dan jadikan aku sebagai salah satu orang yang mendapat bagian, mendapat jatah dari daging kambing tersebut. Ini menandakan Rasulullah menyetujui apa-apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan teman-teman sekalian, tidak mengherankan bagi Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang sakit, baik itu sakitnya medis ataupun non medis, lalu dibacakan Al-Quran, terutama Al-Fatihah, kemudian dia sembuh, ya, sembuh tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Apalagi kalau memang penyakitnya itu berasal dari gangguan jin, gangguan setan. Ketika dibacakan Al-Quran, setannya pergi, maka orang tersebut bakal sembuh. Jadi ciri khas, ya, ciri khas sakit non medis itu, sakit gangguan jin itu, kalau jinnya pergi, kalau jinnya terusir, jinnya hengkang, maka badannya akan kembali sehat, segar bugar, tanpa ada keluhan sedikit pun. Teman-teman sekalian,
Saya sendiri mengalami beberapa kejadian tentang membaca Al-Fatihah ini. Di antaranya ada seorang ibu, ya, sudah sakit 2,5 bulan tidak bisa tidur, tapi dia berada di tempat tidur terus di kamarnya. Datang orang yang mengunjungi, dia merasa ketakutan, ya, dia gelisah, ya, selama 2,5 bulan tidak bisa tidur. Sudah diopnam di salah satu rumah sakit, menghabiskan biaya sampai 10 juta katanya, tapi tidak ada kunjung perubahan. Ketika saya mengunjunginya, maka dia sedang berbaring dengan memelas, "Pak Ustadz, saya ini sudah 2,5 bulan sakit seperti ini. Saya minta bantuan, minta didoakan. Ya. Saya tidak bisa tidur, saya lelah, saya capek, saya lemas, dan sebagainya." Kemudian saya berdoa kepada Allah dan saya bacakan Al-Fatihah. Saya sentuh kepalanya, saya bacakan Fatihah, baru sampai ihdinas siratal mustaqim, si ibu itu kedengaran ngorok, tidur pulas. Saya tunggu sampai 1 jam kemudian belum bangun, maka saya pulang. Ya, 2 hari kemudian dia nelpon, "Pak Ustadz, alhamdulillah sekarang dengan izin Allah sudah bisa tidur, tapi ingin diulangi lagi sekali lagi." Maka saya datang 2 hari kemudian, saya bacakan lagi Al-Fatihah, kemudian dia terlelap lagi tidur. Dan sampai sekarang sudah sekitar 7 tahun, ya, itu dia sehat sedia kala, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pernah juga saya membaca Al-Fatihah di beberapa pasien saya. Betul-betul reaksinya itu berbeda-beda, menandakan bahwa setan itu tidak mau dibacakan Al-Quran, tidak mau dibacakan Al-Fatihah. Salah satunya boleh dilihat video ini, ya. Ini ada orang, saya bacakan Al-Fatihah, dia dipegang oleh pamannya, itu pamannya yang megang beliau. Baru dibacakan Al-Fatihah, dia menutup telinganya. Ini menandakan setan tidak mau dengar. Itu padahal orang itu ahli pengajian, ya, itu murid saya ahli pengajian, ya, ahli baca Quran, tapi ketika ada gangguan dia tidak mau mendengar bacaan Al-Fatihah, katanya berisik, sampai dia terlihat kesakitan. Lihat aja, ini dia sampai bergerak-gerak, sampai menutup telinganya saat saya bacakan Al-Fatihah. Kemudian ada juga yang satu lagi yang datang ke tempat saya, ya, itu beliau terkena sihir. Mudah-mudahan dimudahkan beliau dalam penyembuhannya, masih proses. Itu saya bacakan Al-Fatihah, dia berlari ke pojok, ya, ke pojok ruangan di tempat saya. Kemudian dia menjerit-jerit, panas gitu ngomongnya, ya, sambil gerakan-gerakan yang tidak karuan seperti itu. Ya, padahal orangnya sudah bercadar, sudah hijrah, ya, tapi walau alam kita tidak tahu latar belakang sebelumnya, karena gangguan jin ini bisa mengganggu sebelum orang itu hijrah. Jadi ketika orang tersebut hijrah, maka ketika dia hijrah, si jinnya belum hijrah dan dia merasa terusik berada di badannya sehingga mengganggu, menyakiti, atau membuat gangguan-gangguan lainnya. Kemudian yang ketiga, ada video yang ketiga, saya pernah mengunjungi seorang wanita yang sering kesurupan. Dia sedang mengandung usia 2 bulan, ya. Ketika kesurupan, jinnya itu selalu bilang bahwa dia menginginkan janinnya tersebut. Maka saya mengunjungi rumahnya dan saya bacakan Al-Fatihah. Ketika dibacakan Al-Fatihah, dia terlihat marah sekali. Dia sampai mencakar-cakar karpet gitu, ya, mencakar karpet, marah, ingin menyerang saya katanya. Ini dalam hatinya itu ingin menyerang saya, ingin meronta-ronta, ingin berontak gitu, tapi bisanya cuma sampai mencakar-cakar saja. Dan alhamdulillah setelah proses ruqyah itu beliau sadar, kemudian alhamdulillah sehat kembali. Dan sekarang anak yang dikandungnya sudah lahir. Mungkin sudah usia 2 tahun atau 3 tahun anaknya tersebut. Nah, demikian teman-teman sekalian, bahwa kalau Anda semua tidak bisa baca Al-Quran yang banyak, tidak apa-apa. Ketika meruqyah keluarga,
mungkin pasangannya, mungkin anaknya, baca Al-Fatihah. Bisa berulang-ulang. Bisa baca Fatihah langsung, bisa baca Fatihah dengan media air, ya, bisa baca Fatihah dengan menyentuh bagian yang sakitnya. Selain doa-doa kesembuhan yang lainnya. Jadi bisa dengan baca Al-Fatihah atau mau tambah lagi baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Itu yang disebut sebagai asasul ruqyah. Ya, asasnya ruqyah seperti itu. Kalau hafal ayat-ayat yang lain, boleh dibaca ayat-ayat yang lain juga, ya. Tetapi kalau tidak bisa, ya minimal Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu sudah mencukupi insya Allah. Demikian mungkin pemaparan saya pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.